Oke, in the kegiatan pembelajaran, the implementation is peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menulis kembali materi yang diberikan. In this kompetensi, in my opinion, teacher should give any information about mistaken in any language assessment or structure to measure the accuracy of students in oral and written text. Also by students submitting the work of the presentation to the teachers to be corrected grammatically also in writing. That's all for me. I will give back to the moderator. Thank you. Thank you, Fauzan, for the explanation. The next material will be continued by Lee. Okay, thank you for the moderator. I will explain the next kompetensi. Kompetensi inti mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pendek dalam kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari. Ruang lingkup materi, teks-teks pemberitahuan, recount, naratif, deskriptif, lagu, teks-teks faktual report, ilmiah prosedur, undangan surat pribadi, faktual report, eksposisi analisis, ilmiah, dan biografi dalam wacana interpersonal, transaksional, dan fungsional pada tataran literasi informasional. Dan pada kegiatan pembelajaran, peserta didik mempelajari berbagai macam jenis teks. Setiap teks memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda, dan guru memberikan arahan atau penjelasan kepada peserta didik untuk penggunaan setiap teks dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kompetensi selanjutnya yaitu berkomunikasi. And based on the result of the FFP analysis, the standard of the learning process is quite a period, but several points that should be included in learning activity. Namely, after students learn various types of text and their characteristics, the teacher gives the direction explanation to students for use of each text. And then the teacher gives the assignment to the student to make one type of the text, which can they apply in their daily activity. So the teacher can measure that the student really understand about the material. Okay, the next kompetensi is berkomunikasi secara interpersonal, transaksional dan fungsional tentang diri sendiri, keluarga, orang lain, dan objek konkret imajinatif yang terdekat dengan kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat, serta terkait dengan mata pelajaran lain. Dan pada ruang lingkup materi yaitu struktur teks interpersonal, transaksional, dan fungsional. Pada kegiatan pembelajaran, guru memberikan tugas kepada peserta didik yang telah dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menganalisis struktur teks yang sesuai dengan materi yang diberikan. Based on the result of the FFP analysis, the standard of learning process is a period, but several points that should be included in learning activity. First, when the teacher gives the text for analyzing the structure of the text, the teacher must be divide the analysis group evenly, so that the student can
can do the activity that analyzing the text effectively, then each student can be active to contribute in the analysis group. And that's all from me. And I will return to the moderator. Thank you, Lely, for the explanation. The next material will be continued by Fikri. Thank you, moderator. So I will explain about standard process based on Permendikbud 2016. In the kompetensi, the first is menyusun teks lisan dan tulis pendek dengan menggunakan struktur teks secara urut dan runtut serta unsur kebahasaan secara akurat, berterima, dan lancar. In the ruang lingkup materi, there is keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis teks interpersonal, transaksional, dan fungsional yang tercakup. The example learning activities is guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk menyusun sebuah karangan berupa lisan ataupun tulisan pendek yang telah dibuat, harus berdasarkan runtutan serta unsur kebahasaan yang benar. Next, comprehension is menyunting teks tulis pendek dengan menggunakan struktur teks secara urut dan runtut serta unsur kebahasaan secara akurat, berterima, dan lancar. Ruang lingkup materi there is 3 part, unsur-unsur kebahasaan, frasa pendek, and also modalitas, or dengan batasan makna yang jelas. The learning activity is guru memeriksa hasil pekerjaan peserta didik, ikut serta membantu atau mengawasi proses pengerjaan tugas peserta didik dan memberikan informasi yang akurat kepada peserta didik. The next competition is next slide is the kompetensi is mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pendek dalam kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari. Ruang lingkup materi is text, for example, lagu, caption, faktual report, ilmiah, news item, dan procedure dalam rencana interpersonal, transaksional, dan fungsional pada tataran literasi informasional. The learning activities is guru memberikan sebuah materi dan mengaitkan materi tersebut dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Next slide. The next competition is berkomunikasi secara transaksional dan fungsional tentang diri sendiri, keluarga, orang lain, dan objek konkret dan imajinatif yang terdekat dengan kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat, serta terkait dengan mata pelajaran lain dari dunia kerja. Ruang lingkup materi is structure text interpersonal, transaksional, dan fungsional. And learning activity is peserta didik diminta untuk membuat atau memberikan sebuah contoh konkret pada kehidupannya yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Next slide. Next slide is the kompetensi menyusun teks lisan dan tulis pendek dengan menggunakan struktur teks secara urut dan runtut serta unsur kebahasaan secara akurat, berterima, dan lancar. Ruang lingkup materi is keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis teks interpersonal, transaksional, dan fungsional yang tercakup. The learning activity is guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk dapat membuat karya tulis yang akurat, terstruktur, dan jelas. Next slide. And the competition is menyunting teks tulis pendek dengan menggunakan struktur teks secara urut, runtut,
serta unsur kebahasaan secara akurat, berterima, dan lancar. The ruang lingkup materi is unsur-unsur kebahasaan, frasa pendek, modalitas, dengan batasan makna yang jelas. And the learning activities is peserta didik diminta untuk mempresentasikan atau menjelaskan contoh konkret yang peserta didik telah buat sebelumnya dan menjelaskan di depan kelas hubungan antara contoh konkret peserta didik yang telah dibuat dengan materi yang sedang dibahas. Next slide. Next comprehension is mengidentifikasi fungsi sosial, structure text, dan unsur kebahasaan dari teks agak panjang dalam kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari. Ruang lingkup materi, there is text, text X, for example, iklan, recount, naratif, eksplanasi, report, deskriptif, proverb, riddle, lagu, brosur, leaflet, banner, pamflet, faktual report, biografi, eksposisi, hortatory, puisi dalam bencana interpersonal, transaksional, dan fungsional pada tataran literasi informasional. Learning activities is peserta didik menganalisis struktur teks pada suatu materi yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Next slide. Next competition is komunikasi interpersonal, transaksional, fungsional tentang diri sendiri, keluarga, orang lain, dan objek konkret dan imajinatif yang terdekat dengan kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat, serta terkait dengan mata pelajaran lain. Ruang lingkup materi is structure text, interpersonal, transaksional, dan fungsional. And the learning activity is peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil karyanya sesuai dengan struktural dan juga inovatif dengan berdasarkan aktivitas sehari-hari atau berkaitan dengan mata pelajaran lain yang diampu. So based on the RPP has been following standardization, however, there are still some shortcomings that must be needed, such as the absence of a clear mention of the minimum limits in language assessment and the lack of explanation of learning objective or target. That's all for me. Thank you. Back to moderator. Thank you, Fikri, for the explanation. So, for the conclusion, will be explained by Siva. For the conclusion is the content of the entire lesson plan that we have selected are fully in accordance with the standard content of standard isi and standard process from Permendikbud 2016. And it's just that there are some points that are lacking and have not been specifically mentioned, so that the material and direction of the lesson plan is not very clear. That's all of our presentation today. We apologize if our group made a few mistakes. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Stop sharing, Mega. Stop sharing. Now I have some question for all of you. Okay. The first one would be for, who is the first presenter? Mega, ya? Saya Miss Siva. Okay. Siva, if you have been analyzing the RPP, yeah, all of you, yeah. Okay. If it is written 160 minutes, so how many times should the student be in a class with the teacher? How many days? Siva. Your question is about how many days student learn this subject. Yeah, how many times of meeting would the student have with the teacher? If it is written 160 minutes,
You have been reading or you have been discussing the standard process. Udah, Pak? Standard process and standard isi, right? Yeah. Okay. If you have done that, and then it will be easy for you to analyze the time, the allocation, the time allocation. So if in the lesson plan or RPP it is written 160 minutes, Siva. So how many meetings? Just one meeting, Miss? Or Are you sure? Or 20? Kalian mah asal-asalan enggak? Masa 160 menit itu satu kali pertemuan? In 1 week, Miss? Or one? Makanya saya bilang teh dibaca gerak standar prosesnya. Di situ kan ada untuk SMP waktunya berapa, untuk SMA berapa, SMK berapa. Nah, ini yang terjadi ketika kalian mewakar sorangan. Tadinya saya bermaksud masuk di kelas itu untuk menerangkan ini, tetapi kalian kan tidak mau. Katanya masih off dan sebagainya. Ya, ini yang harus didiskusikan supaya kalian tahu, tidak hanya menganalisis gitu. Untuk SMP itu berapa? Berapa satu kali pertemuan itu berapa menit, Siva? Itu kan tertulis di standar proses. Nah, sekarang saya bertanya, did you read the standard process? Ayo, any of you? Leli, Mega, Fauzan, Fikri, Nadia. Miss, we read the table, Miss. Terus? Maksudnya di tabel di mana? Di tabel yang di mana ini? Tabel yang SP yang ada di file, Miss. Itu kami cocokin dengan RPP yang kami pilih, Miss. Okay, so what is the time for SMP, Nadia? What is the time allocation for SMP? Nadia? Nadia, are you there? Fikri, what is the time allocation? In my opinion, Jangan in kalau my nggak salah- opinion. kalau Jangan nggak in salah my dua- opinion. kalau Itu nggak salah ada dua kali. panduan. Dengar dulu. Itu panduan, standar proses itu panduan kalian menganalisis RPP. Makanya saya bilang silakan dibaca standar proses dan standar isinya. Nah, itu kan panduan untuk kalian menganalisis RPP yang grup kalian dapatkan. Gitu. Karena waktu SMP, SD, SMK, SMA itu berbeda waktunya. Nah, kalau kalian tidak menjawab, artinya kalian kan tidak membaca standar proses atau standar isi. Padahal jelas-jelas di standar proses itu ada time allocation untuk SMP berapa menit gitu. Nah, harusnya kalian kan mengerti ketika misalnya ya, untuk SMP itu biasanya 40 atau 45 menit. Nah, sekarang saya bertanya tadi ke Siva, if it is written in a RPP 160 minutes, so how many times, how many meetings do the student have to be in the class? Mengerti ya? 3 or 4 meetings. 3 or 4 what? Meetings. Ya. Oke. Lalu ini Siva, kompetensinya itu apa sih yang akan diajarkan? Anyone can answer. Leli, Mega, Fikri, Fauzan, Nadia, coba apa kompetensinya yang akan diajarkan itu apa dari skillnya itu? Kompetensinya tujuan pembelajaran di akhir dari pembuatan RPP itu apa? Nadia?
Menyusun teks lisan dan tulis. Menyusun teks lisan dan tulis, berarti Menyusun integrated teks ya. lisan. Menyusun teks lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana. Berarti apa itu? Berdasarkan struktur teks dan unsur kebahasaan itu kompetensinya. Ya, berarti apa itu integrated antara apa dan apa? Integrated antara kemampuan dan antara kegiatan pembelajaran. Ngaco. Masa kemampuan kegiatan pembelajaran? Skillnya apa, Neng? Yang diajar itu skillnya apa, Fikri? Skillnya ada 4. Semua satu pertemuan itu itu kan ya? Semua ya? Semua diajarkan? Enggak, kalau itu lebih fokus ke reading dan juga Aduh, reading. Kok reading ada menulis sih, aneh kalian mah. Nah, ini yang harus kalian analisis itu di dalam RPP itu betul tidak gitu loh. Ketika tujuan pembelajarannya apa tadi? Siswa bla 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 apa? Ada what is tujuan pembelajaran? Tujuannya siswa dapat memahami tujuan komunikatif. Tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, dan Nadia, hang on. Mengecek pemahaman. How can you do that? Bagaimana kamu misalnya seorang guru, bagaimana kamu mengecek pemahaman siswa? Coba, bisa tidak? Dengan melakukan critical thinking kepada siswa. Sorry, melakukan apa? Melakukan critical thinking. Critical thinking. Berpikir secara kritik. SMP diajarkan critical thinking seperti apa? Memahami sebuah teks. Siswa dapat memahami, mengidentifikasikan, menulis kembali teks tersebut. Sorry, we don't hear your voice. Dengar suara saya? Terdengar, Miss. Baru terdengar. Leli, skillnya apa, Leli? Tujuan pembelajarannya tuh? Tujuannya dan pembelajaran itu untuk memahami materi, yaitu materinya memahami teks, berbagai macam jenis teks, serta Leli, kalau memahami teks berarti skillnya apa? Reading. Reading, oke. Mengapa tadi ada speakingnya yang dikatakan Fikri? Tadi ada speaking, ada listening. Karena seperti apa itu? Karena reading, speaking, dan listening itu berhubungan nih. Kan ketika si murid membaca teks tersebut, membaca teks atau materi yang diberikan, secara tidak langsung murid itu membaca. Setelah membaca, ada kegiatan pembelajaran untuk murid membuat contoh teks, yaitu kan dengan menulis. Dan setelah menulis, peserta didik diperintahkan untuk mempresentasikan kerja kelompoknya itu di depan murid lainnya atau di depan teman-temannya, yaitu untuk melatih speaking. Take a look at the RPP yang kalian itu. Materi pokoknya teks interaksi interpersonal, meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat. Is it materi pokok menghargai kinerja? Is it materi pokok? Tidak. Menghargai kinerja itu materi pokok bukan? Mengapa harus ada di materi pokok? Nah, yang seperti ini yang harusnya kalian analisis. Misalnya begini,
ketika kalian melihat alokasi waktu 160 menit dengan compare ke dalam standar proses yang sudah kalian baca dengan teliti dan kalian diskusikan, berarti kesimpulan kalian satu untuk hasil analisisnya. RPP ini dibuat untuk sekian kali pertemuan. Mengapa? Karena SMP per satu kali pertemuan alokasinya adalah sekian menit, misalnya begitu. Satu itu, ya. Lalu yang kedua, take a look at materi pokok tadi. Masa materi pokoknya ada apa tadi? Ada mengecek pemahaman, menghargai kinerja. Nah, itu hubungan materi pokok atau materi pokok itu misalnya begini, teks deskriptif begitu. Itunya materi pokoknya. Berarti nanti tujuan pembelajarnya siswa apa bla 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 misalnya gitu. Ya. Nah, itu. Di sini tujuan pembelajarnya memahami tujuan komunikatif tindakan meminta perhatian. Itu skillnya apa di situ? Apakah itu reading yang tadi Leli katakan, yang tadi Fikri katakan? Apakah betul? Tujuan pembelajarannya memahami tujuan komunikatif tindakan meminta perhatian. Seperti apa jenis teksnya? Seperti apa wacana yang diajarkan ketika tujuan pembelajarannya itu meminta perhatian seperti apa? Nah, itu yang harus dianalisisnya. Menghargai kinerja mah bukan tujuan pembelajaran kali. Makanya dibaca gerak. Dibaca itunya standar proses dan itu tuh apa? Yang harus di tujuan pembelajaran itu kan ditulis tuh satu-satu. Komponen-komponen yang ada di dalam RPP itu kan ada. Mulai dari identitas sekolah. Apa yang harus dituliskan di identitas sekolah? Apa yang harus dituliskan di kolom mata pelajaran dan sebagainya. Nah, itu yang harus kalian awal diskusikan gitu. Ya. Lalu medianya worksheet atau lembar kerja siswa dari lembar penelitian, lembar penilaian. Media itu bukan ini, media itu apakah itu video, apakah itu ini, nah yang begitu. Maksudnya, ya, oke. Sumber belajar, buku penunjang kurikulum 2013. Betul tidak penulisannya seperti ini? Siapa? Pak Ujan? Pak Ujan? Ya, Miss. Betul tidak penulisan sumber belajarnya? Ditulis, buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris, When English Rings the Bell, kelas 7, Kemendikbud, revisi tahun 2016. Betul tidak penulisannya seperti itu? Tidak betul sepertinya. Sepertinya, harusnya seperti apa? Ayo, seperti apa, Ojan? Kurang tahu, Miss. Iya, ya. Harusnya kan itu kan tahun duluan. Bukan tahun. Harusnya kan itu penulisnya duluan. Siapa itu? Misalnya tim Kemendikbud. Kalau tidak ada namanya. Ya. Kalau misalnya ada penulisnya yang di depan itu family name-nya yang dituliskan. Lalu kalau ada 3 atau 4 penulis, yang awalnya yang orang pertama, penulis pertama itu dibalikan, family-nya di depan. Tetapi untuk orang kedua dan ketiga, misalnya kalau saya jadi orang pertama yang menulis buku itu, dituliskan di situ Suryanti, Yanti. Tetapi kalau saya jadi orang kedua, dituliskannya Yanti Suryanti seperti itu, tidak dibalik. Nah, ini tuh harus kalian pelajari gitu loh. Dengan cara apa? Coba baca buku referensi. Kalian ada marak kedawang sorangan, kata saya juga. Ya.
Seperti itu, ya. Oke. Jadi Nadia, this is your question. Mega dulu. 5M-nya di mana, Mega? Kan kalau dalam Kurtilas itu ada 5M. 5M-nya di mana di kegiatan inti itu? Coba yuk sebutkan. 5M-nya apa saja tadi di dalam RPP-nya? Yang pertama apa? Mega? 5M yang pertama itu apa? Siswa diminta apa oleh gurunya? Di kegiatan pembelajaran, kegiatan inti. M yang pertama apa? Tuh, kan tidak tahu. Oke. Yo, ada yang tahu tidak? Fikri apa Fikri? 5M. M yang pertama apa? Kalau nggak salah mengamati, terus Mengamati, terus? Apa lagi? apa ya? Mengumpulkan informasi, Terus? sama komunikasi. Biasanya lupa, Bu. Atau mengkomunikasi mah yang mana itu? Yang ketiga atau 4? Yang keempat nggak salah. Setelah mengamati apa? Setelah mengamati apa? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan komunikasi. Komunikasi, berarti yang terakhir. Ya. Jejaring dan sebagainya. Nah itu tuh harus kalian, karena cirinya kalau di Kurtilas itu yang 5M itu. Ya. Oke. Kemudian. Nadia, what do you mean by responden? Tadi you ada mengatakan responden. Lalu you ada mengatakan linguistic element. What are they? Nadia. Linguistic element adalah unsur kebahasaannya. Yang apa itu? Unsur kebahasaan itu seperti grammarnya, kosakata, terus speech-nya, cara ucapannya, ungkapan, terus Lalu intonasi. tadi ada intonasi, is it perlu intonasi? Untuk berkomunikasi. Is it agar perlu? tidak menjadi. Ini perlu untuk diajarkan kepada anak SMP intonasi? Tidak. So. Lalu ada modalitas. What do you mean by modalitas? Tadi disebutkan Nadia, Fikri juga, lalu Faujan juga ada menyebutkan modalitas. What is modalitas? Yuk, yang tadi menyebutkan silahkan dijawab. Faujan tadi menyebutkan modalitas unsur kebahasaan, modalitas dengan batasan makna yang jelas. Tuh, apa tuh? Nah, ini juga diulang oleh Fikri. Ini Bu, seperti modalitasnya itu seperti kayak siswanya itu dalam pembelajaran, kayak misalnya dalam listening misalnya, itu tuh berarti kemampuan untuk apa monitoringnya gitu, mendengarkan atau menyimak guru gitu. Is it modalitas, Fikri? Maybe like something like Is it modalitas? Is it modalitas? Ya. Dosen wali kalian itu sangat-sangat banyak ya ininya apa knowledge-nya. Ibu Asi itu saya kagum, Ibu Asi itu banyak membaca, dia tuh jagonya reading, makanya mata kuliah dia tuh banyaknya reading. Coba ditanyakan nanti ke beliau, Fikri, ya modalitas itu seperti apa. Leli, peserta didik mempelajari berbagai macam teks. Yuk. What does it mean? Teks apa saja yang dipelajari? Kalau diajarkan teks, kira-kira teks apa saja? Jenis teks apa saja yang harus mereka pelajari?
Jenis teksnya yang terdapat pada ruang lingkup materi. Mention. Pertama itu teks pemberitahuan, recount, naratif, deskriptif. Oke. Alright. Kemudian, Fauzan tadi tidak ini. Siapa yang belum saya tanya? Nadia sudah, Mega. Siva, Mega sudah saya tanya ya. Oke.